Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Ali di channel Rumi Institute. Tempatnya berbagi pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi dan tasawuf. Sobat Rumi, pada kesempatan kali ini telah hadir kembali di antara kita Kak Jabil selaku Direktur Rumi Institute. Apa kabar Kak Nur? Alhamdulillah sehat Kang Ali ya. Kembali lagi di sesi kali ini kita masih menjawab tanya sambil santai lah ya. Karena benar-benar masih banyak pertanyaan yang belum kita jawab gitu ya. Pertanyaannya juga bagus-bagus sekali dan kita harus sortir sih sebenarnya. Jadi mohon maaf mungkin untuk Sobat Rumi yang bertanya tapi belum sempat kita jawab ya. Dan seperti biasa terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami dan informasi menarik lainnya. Pertanyaan yang pertama ada di Doyong Kiri @prtmhes. Ini masih di Twitter ya. Dan pertanyaannya adalah apa bedanya tasawuf dan sufi? Oke. Pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya untuk teman-teman semua yang bertanya. Sekali lagi terima kasih. Nah, tasawuf ini ajaran. Jadi tasawuf itu sebenarnya istilah tentang nilai-nilai yang para sufi ini selalu menjelaskan, yang membawakan. Jadi intinya tasawuf itu ajarannya, sufi itu orangnya. Jadi sama aja sih, satu sufi itu terkait dengan orang yang membawa ajaran-ajaran yang dikandung dalam dunia sufi. Nah, kadang secara general semuanya itu disebut dengan semua ajaran itu disebut dengan tasawuf. Makanya di Islam khusus mengkaji tentang dimensi batin keislaman itu misalnya disebut dengan tasawuf. Nah, orangnya disebut dengan sufi. Jadi ini hanya terkait dengan satu pelakunya, satu ajarannya. Nah, kalau ajarannya disebut dengan tasawuf, orangnya disebut dengan sufi. Nah, kapan disebut dengan sufi? Dia disebut dengan sufi itu ketika dia sudah sampai kepada satu makom tertentu dalam dunia sufi. Jadi dunia sufi ini seperti yang video sebelumnya kita menjelaskan bahwa dunia tasawuf ini identik dengan suatu ajaran yang puncak cita-cita para sufi itu sampai kepada suatu kefanaan. Kefanaan itu adalah menyatu dengan Tuhan. Nah, bagaimana menyatu dengan Tuhan itu pembahasan tersendiri nanti. Kita nanti bahas lagi ya. Kalau misalkan ada Sobat Rumi bahas dong, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Insya Allah kalau banyak nanti kita bahas ya kan ya. Iya, siap. Oke. Nah, itu. Jadi tasawuf itu ajarannya, sufi itu orangnya. Tapi disebut sufi kalau sudah sampai makom tertentu, yaitu makom ketika dia menyatu dengan Tuhan. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan fana dengan Tuhan. Jadi misalkan saya nih belajar tasawuf menyatu dengan Tuhan. Fana itu dia sirna, melupakan semuanya selain Tuhan. Jadi misal kalau ada orang yang baru belajar tasawuf itu masih belum disebut sufi. Oh, nggak bisa ya. Saya pikir misalkan saya nih di Rumi Institute belajar tasawuf saya disebut sufi gitu. Ternyata bahkan orang yang sudah belajar membaca banyak buku tasawuf, dia hafal istilah tasawuf dan nggak bisa disebut dengan sufi. Sufi itu adalah lampu batin ketika tirai yang ada dalam dirinya terbuka dan dia menyaksikan alam batin. Nah, setelah menyaksikan, kemudian dia menyatu dengan hakikat batin yang ada di dalam. Kalau bahasa sufi sih menyatu dengan sifat-sifat ilahiyah, gitu, menyatu. Dan menyatu ini bukan dimensi psikologis, dia benar-benar menyatu gitu. Sulit sih membahasakan, intinya dia benar-benar menyatu dengan ilahi, dengan sifat-sifat ilahi. Nah, itu baru kemudian dia bisa dianggap sebagai seorang sufi. Seperti itu. Jadi sufi itu bukan juga orang peramal. Kadang orang salah istilah ya. Sufi itu bukan peramal. Sufi itu bukan seperti dukun yang ngobatin orang gitu.
Sufi itu bukan juga seperti orang yang bisa meramal tentang masa depan. Itu Sufi itu adalah semuanya terkait dengan ma'rifat. Jadi dia benar-benar sepanjang hidupnya itu adalah berusaha bagaimana dia memperoleh ma'rifat ilahi, menyatu dengan hakikat, dan dari situ dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itu cerita para sufi. Tapi sufi bisa juga seperti meramal gitu kan, tahu masa depan itu. Nah, itu bonus. Oh, bonus. Jadi kadang seorang ketika dia berjalan menuju Tuhan itu dapat bonus. Bonusnya itu bisa membatin orang. Bonusnya itu misalnya dia bisa tahu si fulan di mana, dia bisa tahu dompet hilang di mana. Tetapi dia tidak melakoni itu. Itu bukan keseharian dia. Itu cuma membantu orang. Tidak dijadikan seperti penghasilan profesi gitu, bukan sama sekali, bukan seperti itu. Karena itu memang bonus ya. Itu bonus. Untuk sesuatu yang karena ketika dia memanfaatkan bonus itu dan tenggelam di situ, ya sudah, dia tidak berjalan lagi. Bukan sufi lagi tuh. Bukan sufi lagi. Jadi sufi itu seperti pengelana yang tak bertepi. Dia hanya mencari ma'rifat ilahi. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Salman. @Salman 42 sekian. Ini angka soalnya. Apa yang membuat Rumi dikenal dan dikagumi banyak orang? Ini pertanyaan menarik karena banyak yang bertanya. Jadi, apa sebenarnya kenapa Rumi banyak dikenal orang? Bukan cuma di kalangan Muslim, tapi juga di kalangan non-Muslim. Bukan cuma di kalangan Timur, tapi juga di Barat ya. Di Rumi ini sangat populer dan itu masuk di jajaran. Kalau teman-teman membuka buku Franklin, itu beliau peneliti tentang Rumi, penulis Amerika. Dia merekam itu bahwa memang Rumi ini khususnya di tahun 2000 dia bukunya di Amerika bestseller, di Eropa juga demikian. Nah, jadi begini, saya selalu mengatakan bahwa mengikuti apa yang dikutip oleh Franklin. Jadi Franklin mengatakan bahwa Rumi ini seolah baru saja hidup di abad 19 gitu. Jadi, sangat, karena Rumi itu seolah dia membuka mata kita tentang nilai-nilai yang kemanusiaan yang mungkin selama ini ada tetapi kita lupa gitu kan, khususnya dalam manusia modern seperti itu. Nah, jadi makanya di situ ada sumbangsi Rumi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ada sumbangsi yang besar begitu sehingga banyak orang kemudian melirik Rumi. Khususnya ketika kita bicara tentang cinta, ya kan? Cinta. Ya, karena biasanya orang yang pertama kenal Rumi itu dari saya cinta, pasti itu sih sebenarnya. Ya betul. Itu dari quote-quote ya. Iya gitu. Kita banyak menemukan di internet itu tentang quote-quote Rumi dan ya kita lihat bahasa Rumi ini memang beda dengan ketika dia berbicara cinta ya kan. Karena memang dia ditujukan itu kepada ilahi. Makanya pilihan diksinya pun kita lihat agak berbeda dengan syair-syair cinta yang lain. Nah, cuma yang selain itu, kenapa Rumi banyak digandrungi ya? Karena begini, di era sekarang ini kita sulit melihat adanya pertemuan antara agama, cinta, dan keindahan. Saya selalu mengatakan itu. Jadi agama, cinta, dan keindahan. Nah, keindahan itu bisa art, bisa seni, bisa apapun ya yang terkait dengan keindahan, dan bisa juga terkait dengan budaya gitu. Nah, jadi tiga hal ini sebenarnya itu kebutuhan manusia sekarang ini. Karena kita lihat ketika bicara agama lebih cenderung kepada pembahasan tentang hegemoni, tentang kekerasan, gitu kan? Tentang kebenaran, bagaimana satu kebenaran dimutlakan kepada satu ajaran tertentu. Sedangkan kalau kita masuk ke Rumi itu benar-benar menyadari bahwa hakikat kita ini adalah suatu hakikat yang terbatas gitu. Kita tidak mungkin merangkul hakikat mutlak yang tak terbatas gitu. Sehingga tidak ada nilai absolut se-absolut itu di dalam diri. Nah, kalau itu ukuran personal sih, nah itu bebas saja. Tapi di sini menurut saya keindahan Maulana Rumi.
dia mempertemukan antara agama, cinta dan keindahan. Gitu. Jadi pertautan tiga ini yang kemudian orang masa kini tuh menjambut Maulana Jalaluddin Rumi seperti itu. Ya, terima kasih ya Kang untuk jawabannya. Dan untuk sobat Rumi yang ingin lebih mengagumi Maulana Rumi dimulai dari quotes-quotesnya, syair-syairnya Rumi, tapi nggak tahu nih kita mau ngambil quotes syair-syair Rumi di mana, sobat bisa follow ya Instagram Rumi Institute, Rumi_Institute di sini ya, di bawah sini kita cantumkan juga di kolom deskripsi. Langsung aja follow di Instagramnya kita, tiap hari insya Allah sharing di situ ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang menarik nih. Apa sama sufi dan tasawuf? Nah ini udah dijawab tadi ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih yang lebih menarik. Serta apakah orang yang sudah sampai di makom tertentu tidak diwajibkan sholat? Ini agak lumayan nih. Nah memang kita lihat banyak, kita dengar ya orang-orang yang mengatakan kalau para sufi ini tidak sholat lagi gitu. Nah jadi sepanjang yang saya tahu, khususnya kalau kita masuk di early Sufism, jadi ada satu buku yang ditulis oleh Citik yang menjelaskan tentang asal mula Sufi, early Sufism. Jadi kalau kita baca early Sufism, dia sangat meletakkan syariat itu sebagai pondasi yang paling utama. Seperti itu, syariat itu adalah sebagai pondasi yang paling utama dan paling urgen. Dan kalau kita baca di buku Ibn Arabi, termasuk buku Rumi, kalau kita baca Masnawi itu banyak sekali menjelaskan tentang makna hakikat, tentang syariat, puasa, ibadah, dan seterusnya. Bahkan di buku awal Masnawi, di pendahuluan Masnawi, pendahuluan kita pertama, jadi di situ ada dalam bahasa Arab dia mengatakan ada usuluddin, bahwa ini adalah usulnya din. Jadi kenapa dia menyebut 3 kali itu? Karena dia Rumi sebagai seorang sufi meyakini tentang syariat, tarekat, hakikat, kan seperti itu. Jadi usulnya syariat, usulnya tarekat, usulnya hakikat. Jadi usulin din. Jadi 3 kali. Artinya syariat ini adalah pondasi utama dalam manusia melakukan satu perjalanan menuju Tuhan. Nah, oleh karena itu bagi para sufi, syariat itu adalah kendaraan menuju Tuhan. Jadi mereka bukan lagi soal pahala, neraka, surga, bukan lagi soal itu. Tapi ini semuanya dilakukan bagaimana sampai kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu syariat itu adalah kendaraan menuju ilahi. Nah, dan kita ini menuju kepada hakikat yang tak bertepi, tak terbatas. Oleh karena itu syariat itu selalu dibutuhkan. Di tempat mana, makom manapun dia selalu dibutuhkan, gitu. Nah, cuma perbedaannya bagi orang yang berjalan dan tidak berjalan, dia akan melihat sholatnya di makom ini begini, sholatnya di makom ini begini. Jadi dia akan melihat jadi semakin ke dalam dia akan selalu senantiasa bisa mendapatkan makna-makna sholat yang sejati sesuai dengan makomnya, seperti itu. Jadi kalau di awal begini dia maknai, masuk lagi begini. Jadi tetap sholat, maknanya yang berubah, seperti itu. Jadi kalau kita masuk di early Sufism, di Sufi awal-awal ya, kita tidak akan menemukan tentang bagaimana orang membebaskan diri dari dimensi syariat. Dan sepanjang buku yang saya baca, buku klasik tasawuf gitu, yang kemudian buku klasik ini yang mempengaruhi luar biasa pemikiran orang sampai sekarang tentang dunia sufi, itu saya tidak menemukan adanya pernyataan yang kemudian bagaimana dia membebaskan diri dari syariat sampai tidak sholat. Saya tidak pernah menemukan gitu. Bahkan saya menemukan bagaimana mereka tetap meletakkan dimensi syariat itu sebagai fondasi yang paling utama dan paling urgen. Nah, cuma begini, bagi para sufi makna syariat yang berubah gitu yang tadi buku. Jadi bukan lagi soal pahala, bukan lagi soal surga neraka, tapi semuanya itu adalah bagaimana mendapatkan ridho ilahi.
Seperti itu. Seperti itu ya, Sobat Umi. Bukannya tidak diwajibkan sholat ya. Iya. Tapi maknanya. Makom itu jadi. Ya, dia akan menemukan makna baru setiap di makom. Jadi dia sholat di sini. Ini semakin khusus, semakin batin terus seperti itu. Tapi tetap sholat gitu. Baiklah, pertanyaan yang sangat menarik dan jawaban juga sangat menarik. Dan seperti biasa bagi Sobat Umi yang mungkin merasa kurang puas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau mau diskusi, silahkan juga. Kami terbuka ya, ya. Kita buka sesi diskusi, mau di kolom komentar, mau DM aja, silahkan di Instagramnya kita atau di Twitternya Rumi Institute di mana tuh? @Rumi Institute gitu kan ya. Baiklah, mungkin untuk sesi kali ini kami cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Saya Ali dari Rumi Institute pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.